Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu lanjutannya integral part 2 dengan penggunaan integral tertentu. Apa sih kegunaan integral tertentu itu untuk apa aja? Langsung aja. Untuk penggunaan integral tertentu dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama kita bisa menentukan kecepatan dan jarak. Langsung contohnya aja, dari suatu benda yang bergerak ditentukan percepatannya adalah A sama dengan 6T-4, dengan A itu adalah percepatan dan T itu adalah waktu dalam detik. Pada detik pertama, kecepatan benda itu adalah 0, dan pada detik kedua, benda itu menempuh jarak 3 meter. Tentukanlah rumus untuk jarak tersebut. Oke, dalam fisika kita mengetahui bahwa persamaan percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Nah, jadi untuk percepatan itu sama dengan kita punya ini ya. Percepatan adalah ini. Nah, itu adalah kecepatan dibagi waktu. Jadi untuk menentukan kecepatannya atau V-nya itu adalah integral dari percepatan. Jadi percepatan ini kita integralin. Ya. Jadi 6T-4 itu kita integralin jadi pangkatnya naik 1. Jadi ini kan pangkatnya 1 nih, naik 1 jadi 2. Jadi 6/2 T pangkat 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian min 4. Ini nggak punya variabel. Jadi kita ada variabelnya untuk integral. Itu hasilnya adalah min 4T. Ya. Nah, plus C itu adalah konstanta. Sama kayak kemarin untuk integral. Nah, diketahui untuk T dalam waktu pertama itu adalah kecepatannya 0 ya, T-nya pada detik pertama kecepatan benda itu adalah 0 ya. Jadi ini V sama dengan adalah ini ya, kecepatannya adalah 0 sedangkan waktunya adalah 1 detik pertama. Nah, jadi T ini kita ganti dengan angka 1 karena detik pertama, sedangkan V kecepatan itu adalah 0. Detik pertama kecepatannya adalah 0. Nah, berarti tinggal kita ganti tinggal dengan angka 1, V-nya itu dengan 0. Jadi 1 dikuadratin sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Min 4, T-nya ganti 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4, min ya. Min 4 ke plus C. Nah, ini kita jumlahin 3 dikurang 4 sama dengan min 1 plus C sama dengan 0. Berarti C-nya itu sama dengan min 1-nya kita pindah ruas jadi positif 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, sehingga untuk persamaan kecepatannya itu adalah ini. Tinggal kita ganti si C ini dengan ini. Karena kita sudah dapat C-nya itu adalah 1. Kemudian, sebagaimana Anda ketahui, V sama dengan ds per dt. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka persamaan untuk jarak ditemukan sebagai berikut. Nah, V-nya tadi kita udah dapat nih yang ini. Ya, V-nya itu adalah ini. Oke, kemudian ds per dt atau jarak dibagi waktu sama dengan ini dalam waktu 0 tadi, detik pertama ya, kita dapat nilai 1. Nah, sedangkan untuk menentukan jaraknya kita integralin lagi. Dari ini kita integralin lagi untuk menentukan jaraknya. Nah, jadi untuk yang kita integralin 3T kuadrat. Nah, pangkat naik 1 jadi 3. Berarti 3/3 ya, karena pangkat sama
per yang bawah itu harus sama, jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Pangkatnya X1 jadi T pangkat 3. Nah, kemudian ini pangkatnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti min 4 per 2 T pangkat 2. Jadi min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Oke, T pangkat 2. Nah, sedangkan ini adalah angka 1, berarti kita rubah menjadi T. Oke. Karena satunya nggak usah ditulis, jadi langsung kita T aja. Nah, kemudian diketahui untuk waktu ke 2 detik dan nilai jaraknya adalah 3 meter. Maka untuk menentukan jaraknya adalah kita ganti T-nya itu, waktunya itu dalam detik kedua. T-nya itu kita ganti dengan 2, sedangkan jaraknya S-nya itu adalah kita ganti dengan angka 3. Karena yang diminta dari soal. Nih, jaraknya 3 pada detik kedua. Oke. Berarti setelah itu kita ganti nih. S-nya kita ganti angka 3, kemudian yang variabel T-nya kita ganti dengan angka 2. Oke, 2 dipangkatin 3 sama dengan 8, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, kali 2 sama dengan 8. T-nya diganti 2, C. Nah, ini habis ya. 8 dikurang 8 habis, jadi 2 plus C sama dengan 3. Nah, kita mencari nilai C-nya nih, berarti plus 2-nya kita pindah ke sini jadi min. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke, jadi rumus untuk jarak tersebut adalah T pangkat 3 min 2T kuadrat plus T plus C-nya ini kita ganti lagi dengan angka 1. Jadi kita ada 2 kali integral dan 2 kali untuk menentukan nilai C-nya. Yang pertama adalah detik pertama dengan kecepatan 0 dan detik kedua dengan jarak 3. Jadi sampai 2 kali integral dan sampai 2 kali menentukan nilai C. Oke. Kemudian untuk yang kedua menentukan persamaan garis singgung. Contoh, gradien garis singgung sebuah kurva di titik X, Y ditentukan dengan dy per dx sama dengan 4 min 2x. Jika grafik dari fungsi adalah kurva berbentuk parabola dengan nilai maksimum untuk y adalah 9, tentukanlah persamaan kurva tersebut. Next, ini adalah persamaannya dy per dx itu sama dengan 4 min 2x. Nah, untuk menentukan y-nya, berarti kita integralin dari persamaannya. Ya, jadi 4 min 2x itu kita integralin jadi 4, posisinya nggak ada variabel x, jadi kita ada variabelnya x. Kemudian ini diintegralin min 2x itu hasilnya adalah pangkatnya 1 naik 1 jadi 2. Jadi min 2 per 2 X pangkat 2, jadi min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi satunya nggak usah ditulis, ya langsung X kuadrat aja. Nah, nilai maksimum Y sama dengan 9 diperoleh bila dy per dx sama dengan 0. Ini kita mencari nilai X-nya, Y-nya kita udah dapat, tinggal kita mencari nilai X-nya. Nah, 4 dari persamaan ini ya, 4 min 2X sama dengan 0. Karena dy per dx sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai x-nya nih. Ini min 2x. Kita rubah ke sini jadi plus. Ya. Jadi 2x sama dengan 4. Min pindah jadi plus. Jadi 2x sama dengan 4. Nah, x-nya berarti sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Jadi udah ketahuan nih kita titik maksimumnya X, Y, berarti 2,9 untuk titik maksimum kurvanya. Nah, jika titiknya adalah 2,9 disubstitusikan ke persamaan dari ini yang sudah kita integralin. Jadi, Y sama dengan X-nya kita ganti dengan angka 2. X, Y.
X, Y. Berarti Y-nya kita ganti dengan 9 dan X-nya kita ganti angka 2. Ini kita ganti angka 2, ganti angka 2. Oke, jadi hasilnya itu adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikuadratin sama dengan min 4 plus C. Nah, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Berarti 4 plus C sama dengan 9. Nah, untuk C-nya, berarti 4 ini kita pindah ruas jadi min. Plus pindah ruas jadi min, berarti 9 dikurang 4 sama dengan 5. Berarti nilai C-nya itu adalah 5. Nah, jadi persamaan kurva tersebut adalah dari yang ini, tinggal kita ganti nilai C-nya itu kita dapat hasilnya adalah 5. Nah, atau karena variabel angka pangkat yang paling tertinggi taruh paling depan, berarti min X kuadratnya itu taruh paling depan ya. Kemudian plus 4X baru plus 5. Nanti tergantung dari pilihan gandanya, dia modelnya seperti apa. Oke, next, lanjut. Untuk contoh soal selanjutnya, laju suatu partikel ditentukan dengan rumus Vt sama dengan 8T min 6. Jika pada saat 3 detik partikel itu menempuh jarak 28 meter, maka tentukanlah jaraknya setelah 5 detik. Oke, ini sama kayak tadi. Jadi kita menentukan ininya, T-nya. Ya, langsung aja. Ini Vt adalah ini 8T min 6. Kemudian ini adalah T waktu, S-nya itu adalah jarak. Berarti untuk menentukan jaraknya kita integralin dari kecepatannya. Ya, jadi kecepatannya tersebut kita integralin. Jadi 8T itu integralnya adalah pangkatnya naik 1. Ini kan pangkatnya 1 nih. Naik 1 jadi 2. Yang namanya integral kan pangkatnya naik 1. Nah, kemudian ini per 2. Karena pangkat sama pernya itu, pembagian itu harus sama. Berarti 8 per 2 T pangkat 2. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4T pangkat 2. Sedangkan min 6 itu kita integralin, hasilnya adalah min 6T. Awalnya nggak punya variabel T, berubah jadi ada. Itu namanya integral. Nah, setelah kita udah integralin, kita masukin angkanya nih. Yang diminta adalah 3 detik dan menempuh jarak 28. Nah, berarti ini S-nya itu kita ganti dengan 28, sedangkan T-nya itu kita ganti dengan angka 3. Dimasukin sama persamaan yang ini, yang sudah diintegralin. Oke, jadi 4, T-nya diganti 3, 3 pangkat 2 adalah 9, 9 kali 4 sama dengan 36. Min 6, T-nya diganti 3, berarti min 6 kali 3 sama dengan min 18. Plus C, nah sama dengan 28, karena menempuh jarak 28 meter. Oke, itu adalah jaraknya. Jadi hasilnya itu adalah 36 dikurang 18 sama dengan 18 plus C sama dengan 28. Berarti C-nya itu sama dengan 28 positif 18 pindah ruas jadi min 18 ya. Jadi 28 dikurang 18 sama dengan 10. Berarti nilai C-nya itu adalah 10. Oke, setelah itu yang ditanyakan adalah jaraknya setelah 5 detik. Jadi 5 detik ini dia menempuh jarak berapa? Kalau 3 detik kan adalah segini. Nah, kalau 5 detik itu berapa jaraknya? Jadi untuk yang kedua, T-nya itu kita ganti dengan angka 5, karena yang diminta adalah 5 detik. T itu kan adalah waktu, jadi waktunya kita ganti dengan angka 5 nih. Nah, ini kan udah kita ganti 10 itu dapat dari sini. Jadi 4T kuadrat min 6T plus C-nya itu adalah 10. Ya, jadi C-nya itu kita ganti dengan angka 10 yang sudah kita dapat. Nah, setelah itu baru kita ganti nilai T-nya. Jadi dapat berapa untuk jarak tempuhnya. Oke. Jadi T-nya itu ganti 5, 5 dikuadratin sama dengan 25, 25 kali 4 sama dengan 100. Kemudian min 6 kali T-nya 5, 5 kali min 6 sama dengan min 30.
plus 10. Jadi totalnya keseluruhannya itu adalah jarak yang ditempuh adalah 80 meter. Percepatan gerak suatu benda ditentukan dengan rumus AT sama dengan 24T-6. A itu adalah percepatan. Jika pada saat 2 detik benda tersebut memiliki kecepatan 30 meter per detik dan jarak 10 meter, maka berapakah jarak benda setelah 3 detik? Langsung, ini adalah persamaan percepatannya, yaitu 24T-6. Jadi untuk menentukan kecepatannya itu kita integralin dari persamaan ini. Itu 24T-6 kita integralin jadi pangkat 1 naik 1 jadi 2, jadi 24 per 2 T pangkat 2. Terus min 6 kita integralin, hasilnya itu adalah min 6T. Awalnya nggak punya variabel, jadi ada variabel T nya ya, jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 T pangkat 2. Ini sama ini harus sama. Oke, untuk waktu yang kedua detik, maka untuk V nya itu sama dengan nih 2 detik, yaitu kecepatannya 30 ya, jadi S nya itu V nya itu sama dengan 30, sedangkan waktunya itu adalah 2 detik. Jadi ini T nya itu kamu ganti dengan angka 2, sedangkan kecepatannya itu V nya itu adalah 30. Jadi kita masukin T nya itu kita masukin dengan persamaan yang ini. Jadi T yang ini kita ganti dengan angka 2, sedangkan V nya itu adalah 30 karena kecepatannya adalah 30. Oke, kemudian tinggal kita hitung 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48, min 6 dikali T nya sama dengan 2, berarti min 6 kali 2 sama dengan min 12, plus C sama dengan 30 ya, karena kecepatannya itu adalah 30. Nih, dengan kecepatan 30. Oke, jadi hasilnya itu kita menentukan nilai C, 48 dikurang 12 itu sama dengan 36, plus C sama dengan 30, berarti nilai C nya itu sama dengan 30 dikurang sama hasil ini 36, hasilnya itu adalah min 6 ya. Kemudian kita ganti kecepatannya itu, si C nya itu kita udah dapat min 6, berarti kita ganti menjadi angka 6, sedangkan 12 T kuadrat min 6T masih tetap yang sama. Untuk integral yang pertama tinggal kita ganti nilai C nya menjadi angka min 6. Oke, nah setelah itu kita integralin lagi. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah jarak benda setelah 3 detik ya, jadi kita integralin lagi dari persamaan yang ini. Jadi kita dapat T pangkat 2 naik 1 jadi 3, berarti 12 per 3 T pangkat 3 ya, 12 bagi 3 sama dengan 4, berarti 4T pangkat 3. Kemudian min 6T pangkat 1 naik 1 jadi 2, jadi 6 min 6 per 2 T pangkat 2. Jadi min 6 dibagi 2 sama dengan 3, pangkat 2 jadi min 3T pangkat 2. Nah, min 6 nggak ada variabelnya, jika diintegralin jadi ada hasil variabelnya, yaitu T, plus C konstantanya. Nah, ini untuk T nya itu sama dengan 2 detik, sedangkan kecepatannya itu adalah 10. Jaraknya adalah 10 ya. Nih. Dan jarak 10. Oke. Nah, setelah itu T nya itu kita ganti dengan angka 2. Kita cari, ini kan yang pertama baru kecepatan sama waktunya 2 detik. Nah, kemudian ini
dengan jarak 10 dan waktunya 2 detik. Nih, 2 detik benda tersebut memiliki kecepatan 30 dan jaraknya 10. Tadi yang pertama kita udah menentukan 2 detik dengan kecepatan 30. Nah, sekarang 2 detik dengan jaraknya 10. Oke, jadi waktunya adalah tetap 2 detik dengan jaraknya itu adalah 10. Jadi dari persamaan ini yang sudah kita integralin kedua kalinya, baru kita ganti angka T-nya adalah 2 tetap, kemudian jaraknya yang kita ganti dengan 10. Oke, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 8 kali 4 sama dengan 32. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 dikali min 3 sama dengan min 12, kemudian min 6 dikali 2 sama dengan min 12 plus C sama dengan 10. Nah, ini kita hasilin. Adalah 32 dikurang 12 adalah 20. 20 dikurang 12 sama dengan 8. 32 dikurang 12 itu sama dengan 20. 20 dikurang 12 itu sama dengan 8. Berarti 8 plus C sama dengan 10. Berarti C-nya itu sama dengan positif 8 pindah jadi min 8. Seharusnya itu 10 dikurang 8 sama dengan 2, bukan 12 ya. Ini seharusnya 2. Ini dari internet. Mungkin dia salah nulis atau salah hitung. Ini seharusnya C-nya itu adalah 2, karena 10 dikurang 8 itu sama dengan 2. Nah, berarti ini untuk menentukan jaraknya, ya, ini plus 2 bukan plus 12, karena kita dapat C-nya itu adalah 2. Persamaannya dari sini, tinggal kita ganti C-nya itu adalah 2 bukan 12. Oke. Nah, setelah itu yang diminta adalah waktunya 3 detik, jadi T-nya itu kita ganti dengan angka 3. Jadi 3 dipangkatin 3 sama dengan 27. 27 dikali 4 sama dengan 108. Kemudian 3 pangkat 2 9, 9 kali 3 sama dengan 27. Min ya. Nah, ini 6 dikali 3 sama dengan min 18 plus 2 bukan plus 12. Jadi hasilnya itu adalah tinggal dikurangin 10. Hasilnya itu adalah 65 bukan 75, karena ini berkurang 10. Ya. Lanjut, next. Untuk contoh selanjutnya, gradien garis singgung dari suatu kurva ditentukan dengan rumus dy per dx sama dengan min 4x plus 3. Jika kurva tersebut memiliki melalui titik 3, min 15, maka tentukanlah persamaan kurva itu. Oke, untuk yang pertama kita tulis dulu untuk rumusnya itu dy per dx sama dengan min 4x plus 3. Nah, setelah itu kita integralin dari persamaan tersebut, min 4x kita integralin jadi pangkatnya naik 1, ini 1 naik 1 jadi hasilnya 2. Jadi min 4 per 2 x pangkat 2, min 4 bagi 2 adalah min 2. 3 plus 3 itu jadi ada variabel x-nya diintegralin. Nah, setelah itu melalui titik 3, min 15, berarti ini adalah x, y. X-nya adalah 3, y-nya adalah min 15. Nah, kita masukin ke persamaan yang ini. Y-nya adalah min 15, sedangkan x-nya itu adalah 3. Ya, kita ganti angkanya, berarti min 15 sama dengan min 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 9 kali min 2 sama dengan min 18. Ini diganti 3, 3 kali 3 sama dengan 9, berarti plus 9 plus C. Nah, jadi untuk hasilnya itu adalah min 18 plus 9 sama dengan min 9 plus C sama dengan min 15. Berarti C-nya itu sama dengan ini min, kita pindah jadi plus ya, jadi min 15 plus 9 itu sama dengan min 6. Berarti nilai C-nya itu adalah min 6. Nah, setelah itu baru kita ganti nilai C-nya yang ini, diganti dengan ini. Hasil persamaan itu adalah ini. Jadi untuk yang ini, karena X-nya udah ketahuan, jadi tinggal kita masukin angkanya. Oke. Dan ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.